Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rahayu Triantika dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 2018A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat permainan edukatif yang telah saya buat yang berjudul cermin ekspresi atau lebih singkatnya cekrek. Cermin ekspresi atau cekrek ini berfungsi untuk mengembangkan aspek kognitif anak, yaitu mengenalkan berbagai macam ekspresi kepada anak dan juga mengembangkan sosial emosional anak, seperti bagaimana cara kita mengekspresikan emosi yang kita rasakan. Terdapat 5 macam ekspresi yang akan kita kenalkan kepada anak, diantaranya ada senang, sedih, takut, kaget, dan juga bahagia. Alat permainan edukatif cermin ekspresi atau cekrek ini terbuat dari kayu dan saya mengambil 5 warna untuk mendeskripsikan 5 macam jenis ekspresi itu, di mana warna biru untuk menjelaskan ekspresi bahagia, warna hijau untuk menjelaskan ekspresi kaget, warna kuning untuk menjelaskan ekspresi sedih, warna putih untuk menjelaskan ekspresi takut, dan warna merah untuk menjelaskan ekspresi marah. Cermin ekspresi ini dilengkapi dengan roda berputar yang dapat kita putar untuk menentukan warna apa yang nantinya akan kita pilih. Kita lihat pada jarum mengarah ke warna kuning, sehingga nanti anak-anak diminta untuk mengambil kartu yang berwarna kuning. Dan yang terakhir yaitu ada cermin. Cermin di sini berfungsi untuk menirukan ekspresi yang terlihat dari kartu yang telah diambil. Nah, sekarang langsung saja kita mulai ke bagaimana cara memainkannya. Yang pertama, apabila pemain lebih dari 1 anak, maka anak diminta untuk berbaris mengantri. Kemudian anak pertama maju, memutar roda berputar, mengarah ke warna merah. Jadi anak mengambil kartu warna merah. Anak diminta untuk mengamati gambar yang terlihat, lalu menyebutkan ekspresi apakah ini, ekspresi marah. Kemudian anak diminta untuk menirukan gambar sambil melihat cermin. Setelah selesai, kartu dikembalikan lagi pada tempatnya. Dalam penerapan alat permainan edukatif cermin ekspresi ini, saya mengambil 3 langkah, yaitu yang pertama dengan mengajak anak melakukan pretest untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak terhadap berbagai macam ekspresi. Dalam kegiatan pretest ini, saya menggunakan kartu ekspresi seperti ini. Dan yang kedua, saya melakukan treatment dengan menjelaskan berbagai macam ekspresi tersebut kepada anak dan juga mengajak anak untuk bermain cermin ekspresi. Dan yang ketiga yaitu post-test untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pemahaman anak setelah kita bermain cermin ekspresi. Setelah itu anak diminta untuk menggambar ekspresi yang dirasakannya. Ini ekspresi apa? Kalau ini? Bahagia. Bahagia. Ini? Sedih. Ini? Sedih. Senang. Kalian tahu nggak ekspresi itu apa? Ekspresi itu apa? Ekspresi itu apa yang kita sampaikan lewat wajah? Bagaimana perasaanmu? Sampaikan. Namanya ekspresi. Hari ini kita belajar 5 ekspresi. Ada senang, sedih, takut, marah, sama kaget. Kita cari ekspresi ini. Ini ekspresi kaget. Jadi Pak, biasanya kaget tidak sampai pas suara sing keras dengan menjadi kaget. Gimana? Dia ekspresi. Kaget. Sekarang kita akan bermain ini namanya papan cermin ekspresi. Apa?
cermin ekspresi. Cara mainnya nanti memutar roda berputar. Terus lihat jarumnya mengarah ke warna kuning. Jarumnya mengarah ke warna kuning berarti ambil kartu warna kuning. Lihat. Ekspresi apa ya? Ekspresi sedih. Terus diteroleh ambil lihat kaca. Sudah, nanti kartunya kembalikan. Warna merah. Siapa? Marah. Ditentukan. Lihat kaca. Diterukan. Ekspresi apa, Dit? Kaget. Ditirukan. Senang. Bila senang. Yeay. Ekspresi apa itu? Tahu enggak? Gue ekspresi takut. Ditirukan, ketakutan. Nah, tadi Adit kan sudah bermain papan cermin ekspresi. Sekarang kita temukan lagi. Adit sudah tahu apa belum tentang macam-macam ekspresi? Tahu. Jadi tambah tahu kan? Kamu lagi. Kalau ini ekspresi sedih. Dengan ekspresi takut. Ini ekspresi bahagia. Ini ekspresi kaget. Terakhir ekspresi orang lagi marah. Nah, sekarang Adit jadi mengerti benar 4 ekspresi. Ada sedih, bahagia, kaget, sama marah. Adit masih bingung yang ekspresi takut. Tidak apa-apa, Nah, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan pada saat kegiatan pretest, anak hanya mampu menyebutkan 2 macam ekspresi dengan benar, yaitu ekspresi senang dan juga ekspresi marah. Sedangkan pada saat pretest, anak sudah mampu menyebutkan 4 macam ekspresi dengan benar, yaitu sedih, bahagia, marah, dan juga kaget. Namun hanya ada 1 ekspresi yang masih belum terlalu dipahaminya, yaitu ekspresi takut. Meskipun begitu, saat melakukan permainan cermin ekspresi ini, anak sangat antusias dan mau untuk mengikuti berbagai macam ekspresi yang ditampilkan dalam kartu gambar. Anak pun sudah mampu apabila diminta untuk menyebutkan kapan saja ia merasakan ekspresi-ekspresi tersebut. Seperti misalnya ekspresi marah. Ia berkata dia akan marah ketika diusili oleh kakaknya. Dia akan merasa takut apabila mendengar suara petir. Dia akan merasa sedih ketika sedang bermain, tiba-tiba ia terjatuh. Dia akan merasa bahagia apabila diajak berwisata. Dan dia akan merasa kaget apabila mendengar suara petasan yang sangat keras. Nah, adapun kegiatan evaluasi yang dapat diberikan dalam kegiatan bermain cermin ekspresi ini, yaitu sebelum melakukan kegiatan, kita sebagai guru harus memberikan contoh kepada anak bagaimana cara memainkannya. Setelah itu kita memberikan pemahaman mengenai berbagai macam ekspresi tersebut, seperti kapan biasanya ekspresi tersebut akan muncul dan seperti apakah bentuk ekspresi itu. Kemudian kendala yang dialami oleh anak yang saya observasi ini yaitu dia masih bingung dalam membedakan ekspresi kaget dan takut. Karena ia merasa kaget saat mendengar suara yang keras dan ia juga takut ketika mendengar suara petir.
Kemudian alangkah lebih baiknya dalam memilih berbagai macam ekspresi yang akan kita cetak dalam kartu, kita memilih ekspresi yang sangat berbeda antara satu ekspresi dengan ekspresi yang lainnya. Karena pada kegiatan ini, untuk ekspresi takut, saya mengambil gambar seperti ini, anak sambil menutup telinga, seperti ini. Di mana anak yang saya observasi merasa bahwa ini adalah bentuk ekspresi kaget, di mana saat ia kaget mendengar suara yang keras, ia pun akan menutup telinga. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.